Jin Sinden Iseng by Teddy Snada. Melanie asli orang Sunda. Dia menikah dengan Jaja, asli anak Lampung. Namun keduanya memutuskan untuk tinggal di Bandung, membuka usaha foto studio bersama adik-adiknya Jaja yang juga tinggal di rumahnya Jaja. Adik Jaja adalah Mulyadi dan Munir. Mereka adik-adik Jaja yang baik dan melindungi kakak iparnya Melanie yang kerja di sebuah perusahaan penerbitan buku. Baik Jaja maupun Melanie tidak terlalu suka hal-hal yang berbau mistik. Omong kosong katanya. Yang digangguin jin juga hanya orang-orang yang suka melamun dan galau katanya. Kalau orang yang banyak doa dan gembira tidak akan diganggu jin, itu prinsipnya. Jaja, Melanie dan kedua adik Jaja tinggal di sebuah rumah kontrakan yang lumayan luas meski lokasinya di sebuah gang berpenduduk padat. Sebuah rumah tua yang mungkin dibangun di awal tahun 70-an dengan jendela kaca yang besar dan lantai teraso. Suatu pagi, Mulyadi berkata pada Melanie, "Teh, apa di belakang rumah kita itu sering ada yang latihan nyanyi lagu Sunda malam-malam?" Tanya Mulyadi. "Di belakang rumah kita? Itu kan kantor departemen keuangan. Kalau malam kan sepi, gak ada orang. Kok ada yang latihan nyanyi Sunda?" Tanya Melanie heran. "Ada teh. Udah seminggu ini saya dengar sering sekali. Dengar suara wanita yang nyanyi lagu Sunda. Seperti yang disebut tembang-tembang itu," kata Mulyadi. Munir tiba-tiba masuk dan mendengar percakapan mereka. Segera Munir menimpali. "Iya bang, aku juga beberapa kali dengar bang. Suara cewek yang nyanyi lagu Sunda di arah samping rumah," tutur Munir. "Kalian terganggu tidak?" tanya Melanie. "Sejauh ini sih tidak teh," kata mereka bersahutan. "Ya sudah, mungkin ada tetangga yang sedang berlatih. Tapi yang pasti bukan dari belakang rumah, itu kan kantor. Malam-malam kosong," timpal Melanie sambil berlalu. 2 hari kemudian, Mulyadi kembali heboh. Kali ini ceritanya lebih aneh. Dia bilang ada suara orang yang nyanyi tembang Sunda di kamar mandi. Suaranya persis seperti yang pernah didengar di belakang rumah. "Tete yang nyanyi di kamar mandi ya?" tanya Mulyadi. Melanie menggeleng kepala dengan tegas. Bahkan dia bersumpah tidak bisa menyanyi lagu-lagu semacam seperti itu. "Jam berapa kamu dengar suara di kamar mandimu?" tanya Melanie. "Jam 2 malam," kata Mulyadi. Semua yang ada di rumah itu saling berpandangan. Melanie, Munir, dan Mulyadi. Siapa yang bisa nyanyi lagu seperti itu di sini? Jam 2 malam pula. Jelas Bang Jaja belum pulang dari foto studionya dong. Mana mungkin Bang Jaja yang nyanyi? Jelas-jelas suara perempuan kok, kata Mulyadi. Keesokan harinya Melanie belanja sayuran pada Mang Sayur yang selalu nongkrong di depan gang. Dengan iseng Melanie bertanya kepada ibu-ibu tetangga sebelah yang sedang belanja sayur di situ. Apakah ada ibu-ibu yang sering berlatih nyanyi lagu-lagu Sunda? Tetapi mereka tidak ada yang berlatih nyanyi jam 2 malam seperti itu tentunya. "Suara kita mah jelek neng, ketuk pintu aja sumbang," kata ibu RT, diikuti derai tawa ibu-ibu itu.
Melanie jadi serius memikirkan peristiwa ini. Siapa yang melantunkan tembang malam-malam sehingga adik iparnya kebingungan? Malam harinya, Mulyadi berusaha memejamkan mata. Namun agak sulit. Entah kenapa malam itu Mulyadi susah sekali tidur. Di tengah usahanya untuk tidur, Mulyadi meraih headsetnya di laci buffet. Ya, mudah-mudahan bila telinganya disumpal musik akan cepat ngorok. Karena kamar sudah gelap, Mulyadi berusaha meraih-raih tombol lampu di samping ranjangnya. Namun, saat lampu sudah menyala, sekilas Mulyadi melihat sesosok wanita berkain kebaya putih berkelabat dengan cepat ke arah jendela dan seperti menembus daun jendela yang tertutup. Mulyadi kaget campur heran. Apa gerangan tadi yang berkelabat ya? Sesosok wanita memakai kebaya tapi bergerak begitu cepatnya bersamaan dengan menyalanya lampu kamar. Namun Mulyadi tidak dapat menemukan gadis itu. Segera Mulyadi mematikan lampu kembali. Lampu ruang tengah yang menerobos ke kamar cukup menerangi isi kamar samar-samar. Setelah itu Mulyadi dilanda kantuk yang sangat hebat. Namun dia harus terbangun karena telinganya seperti mendengar ada yang menyanyi tembang kembali. Dipicingkannya lagi mata kantuknya. Mulyadi kaget setengah mati. Dia melihat seorang wanita duduk di atas lemari sambil menyisir rambutnya yang panjang dan hitam tergerai. Mulyadi segera menutup matanya rapat-rapat. Hatinya bergetar karena takut luar biasa. Namun tak mampu untuk melompat lari keluar kamar. Dia hanya diam saja telungkup di atas kasur, menunggu suara nyanyian itu terhenti. Setelah lama tidak terdengar lagi nyanyian aneh itu, perlahan-lahan mata Mulyadi dibuka. Mulyadi takut sekali. Kalau saat matanya terbuka, perempuan berambut panjang itu ada di depannya. Namun hal itu tidak terjadi. Mulyadi langsung melompat ke arah pintu dan keluar kamar dengan cepat menuju kamar abangnya. Langsung Mulyadi meringkuk di sana. Sampai subuh dia tidak dapat memejamkan matanya. Pagi hari Mulyadi menceritakan hal yang dia alami kepada seluruh keluarganya dan disikapi dengan sangat serius oleh keluarganya. Terlebih lagi Melanie. Namun suaminya Jaja masih sangsi, masih ragu akan kejadian itu. Bisa jadi itu hanya halusinasi Mulyadi. Jaja mengatakan pada Melanie dan adik-adiknya bahwa itu hanya mimpi buruk saja. Seharusnya dia berdoa sebelum tidur, kata Jaja, membuat semuanya terdiam. Karena kata-kata Jaja merupakan hukum di rumah itu. Suatu hari, Melanie menginap di rumah ibunya. Otomatis, Jaja tidur sendiri di kamarnya. Peristiwa Mulyadi didatangi hantu sinden itu sudah lama berlalu dan semua anggota keluarga sudah mulai melupakannya. Namun, kali ini justru Jaja mengalami hal yang sangat menakutkan. Malam itu Jaja masih membersihkan kameranya setelah dipakai untuk memotret prewedding. Setelah alat-alat fotonya dibereskan, Jaja diserang rasa kantuk yang sangat luar biasa. Sehingga dia tidak tahan lagi dan masuk ke kamar untuk merebahkan diri. Namun, sesaat setelah Jaja memadamkan lampu kamar dan menyalakan lampu kecil, Jaja seperti melihat ada sosok yang memperhatikannya di sudut ruangan kamar.
Jaja segera menyalakan kembali lampu kamar. Sudut ruangan itu kosong seperti biasa. Kembali Jaja memadamkan lampu kamar. Selang beberapa saat Jaja sudah hampir tidur. Antara bangun dan tidak, Jaja mendengar suara tembang Sunda seorang wanita di dekatnya. Dengan berat Jaja membuka matanya. Betapa terkejutnya Jaja. Jaja melihat sesosok wanita berkebaya putih. Wanita itu duduk di ujung ranjangnya, hampir dekat dengan kaki Jaja, sambil memainkan rambutnya yang panjang. Dengan lirih wanita itu menembang. Jaja yang berniat untuk lari dan berontak, tetapi terasa tidak punya tenaga. Kakinya lemas dan mulutnya kaku. Tidak mampu untuk bergerak atau berteriak. Karena tidak tahan dan ketakutan, Jaja tak sadarkan diri. Saat Jaja membuka matanya, Jaja hanya melihat adik-adiknya mengelilinginya sambil menyodorkan air putih. "Abang kenapa tidur sambil teriak-teriak begitu sih? Mimpi apa?" tanya Mulyadi. "Tidak mimpi. Abang melihat sendiri wanita yang nyanyi tembang Sunda itu. Dia duduk di situ," kata Jaja sambil menunjuk ujung ranjang. "Berarti bener kan bang? Rumah ini ada gangguan. Mestinya kita minta bantuan bapak di kampung untuk menangkalnya," ujar Munir. Peristiwa Jaja membuat geger seisi rumah. Dan hal itu telah sampai ke telinga ayahnya di Lampung. Ayahnya segera mengirim sesuatu untuk menghilangkan gangguan di dalam rumah melalui paket kilat. Setelah dibuka paket itu, ternyata berisi daun-daunan yang harus digantung di beberapa tempat agar gangguan itu tidak datang kembali. Setelah ikhtiar menggantung daun itu, tampaknya gangguan itu lama tidak muncul kembali. Keluarga Melani sudah merasa tenang dan melupakan peristiwa horor di rumahnya. Namun, tiba-tiba sekeluarga Melani yang sedang berkumpul di tengah rumah sambil santap makan malam mendengar samar-samar suara tembang wanita itu lagi. Namun entah di mana sumbernya. Semua penghuni rumah mendengar dengan jelas meskipun samar-samar. Sambil ketakutan, semua berdoa dan membaca ayat kursi. Sesaat setelah itu, suara tembang pun menghilang. Sampai suatu saat Munir yang kena giliran diganggu oleh makhluk itu. Munir malam itu sendirian di rumah. Hendak ke dapur untuk memasak mie instan. Sambil menunggu air matang, Munir mencari lap meja untuk menyeka meja dapur. Sehelai kain putih dilihat Munir tergolek di atas tumpukan baju dekat mesin cuci. Saat Munir meraihnya, kain putih itu menjadi melebar. Dan dari kain itu muncul segumpal rambut yang mengembang dan secepat kilat terbang ke atas menuju halaman belakang. Sontak, Munir berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong kepada tetangga, yang langsung direspon oleh tetangga yang berhamburan masuk ke dalam rumah Munir. Peristiwa itu membuat geger sekampung. Berbagai cara hingga bertanya lewat sosmed mereka gunakan untuk mencari solusinya. Bagaimana ini agar lepas dari gangguan hantu sinden yang meneror keluarga Jaja dan Melani. Bos Melani yang mengetahui masalah itu dari sosmed mempunyai solusi yang unik. Bos Melani memperkenalkan
pada seorang dosen perguruan tinggi ternama di kota Bandung yang juga seorang penulis buku sejarah. Namun beliau mempunyai kemampuan yang tidak bisa dikatakan umum. Sebut saja dosen itu bernama Pak Wahyu. Bisa bercakap-cakap dengan makhluk halus dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu manusia. Baru saja Melani duduk di depan Pak Wahyu langsung tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membingungkan Melani. Dia tidak takut dengan daun-daun yang digantung di sudut rumah itu, Dek. Tutur Pak Wahyu. Melani tercengkang. Dari mana dia tahu bahwa selama ini dia menggantungkan daun-daun pemberian mertuanya untuk mengusir hantu sinden tersebut? Namun hal itu mungkin agar Melani yakin akan keahlian Pak Wahyu. Melani terdiam 1000 bahasa sambil melongo. Sebentar ya, saya coba bicara dengan dia ya, kata Pak Wahyu. Sejenak Pak Wahyu memejamkan mata lalu berkata, dia singgah dari tempat lain dan ingin menetap sementara di rumah kalian. Dan sekarang dia akan pergi meninggalkan rumahmu. Tapi minta waktu agak lama karena perhiasan dan baju-bajunya banyak yang harus dirapikan, kata Pak Wahyu. Oh ya? Ya, dia hanya takut sama nasi kering yang berserakan, bukan pada daun-daunan itu. Bagi dia, nasi kering itu seolah-olah seperti benda yang menyumbat saluran tenggorokannya, membuat dia tidak bisa bernyanyi lagi, katanya. Pak Wahyu menimpali lagi. Hal itu membuat semua orang menjadi melongo dan heran. Sungguh alasan yang lucu dan unik yang didengar oleh Melani. Namun setelah mengunjungi Pak Wahyu itu, gangguan itu tidak pernah ada lagi. Tetapi sampai sekarang orang-orang sekampung masih tetap mencap bahwa rumah kontrakan itu berhantu, hantu sinden. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.